Selamat pagi, nama saya Yosep M. Rebon, NIM saya 28922500022, Prodi S1 Manajemen Universitas Pancasakti, Cikarang, Tegal Danas. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan mata kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang menjadi dosen pengampu saya adalah Bapak Krisnayadi SIP MSI dengan judul bagaimana apabila saya menjadi seorang pemimpin saya bisa meminimalisir kebocoran dan transparansi dana atau keuangan. Kita sebagai warga negara Indonesia kita cukup banyak mengetahui baik di media massa elektronik ataupun di informasi lain yang mana kita juga mendengar bahwa banyak terjadi korupsi, banyak terjadi kebocoran dana baik itu anggaran pendapatan dan belanja negara maupun anggaran dan pendapatan daerah atau kebocoran dana dalam satu perusahaan atau dalam satu instansi. Berbicara dalam kebijakan dan keputusan transparansi mengenai keuangan agar tidak menjadi kebocoran dana, kita sebagai manusia atau kita sebagai warga negara harus tahu bahwa perilaku-perilaku yang kita lihat dan kita dengar di masa-masa sekarang ini sangat riskan dengan dana alokasi tersebut. Menjadi seorang pemimpin bukanlah mudah. Karena menjadi seorang pemimpin, dia harus tahu, bisa memanage, bisa mengatur, bisa menganalisa, bisa mengambil kebijakan dan keputusan agar dana keuangan atau dana apapun itu bisa terrealisasi dengan baik agar tidak terjadi kebocoran atau terjadi korupsi. Celah ini sangat riskan di masyarakat, baik pemerintah maupun di swasta. Kenapa demikian? Berbicara tentang dana atau uang ini, setiap pemimpin harus bisa memanage, mengatur, dan mengarahkannya. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh kita sebagai pemimpin harus transparansi. Di sini kita bicara masalah sumber daya manusia. Alokasi dana yang diturunkan oleh seorang pemimpin atau baik itu tingkat daerah maupun pusat harus alurnya diatur dengan baik. Terkadang tumpang tindihnya peraturan sehingga kebocoran dana itu sering terjadi. Karena apa? Ulahnya manusia tidak rasa memiliki, ingin mempunyai kehidupan yang lebih mewah, ingin mempunyai kendaraan bagus, ingin mempunyai bisnis yang bagus, sehingga celah-celah ini membuat orang menjadi korupsi. Mentalitas seorang pemimpin diuji ketika duduk di kementerian atau di DPR atau menjadi pemimpin perusahaan atau instansi manapun. Apabila
dia ingin menjadi seorang pemimpin yang baik, harusnya dia menjadi panutan atau menjadi eh, pemimpin yang bijaksana. Kebocoran dana transfer, kebocoran dana ini terjadi karena mentalitas manusia yang sangat rendah, rasa ingin memiliki sangat tinggi. Ya. Misalkan pemerintah pusat mengeluarkan dana untuk dana desa, dia melalui pusat, provinsi, sampai kecamatan, kabupaten, kecamatan sampai tingkat desa. Perilaku-perilaku yang menerima uang ini kadang-kadang melihat dana ini sebagai salah satu alat untuk digunakannya atau dipakai secara pribadi. Padahal dana itu diperuntukkan untuk masyarakat banyak. Sedikit demi sedikit sumber daya manusia ini tidak tepat guna. Dananya harusnya sampai ke tempat tujuan secara utuh, tetapi pada akhirnya tidak utuh atau tidak tercapai dengan baik. Di sini kita berbicara tentang kebijakan seorang pemimpin bisa meminimalisir agar dana itu tidak bocor. Sebagai seorang pemimpin, dia harus bisa mengatur agar dana-dana itu terpakai dengan baik. Pada saat ini, saya menjadi salah satu mahasiswa Universitas Pancasakti yang berada di Cikarang, Tegal Danas. Melihat situasi sekarang ini, banyak sekali orang-orang tertentu memakai dana atau uang seenaknya memperkaya dirinya sendiri tanpa menghiraukan apakah ini dana masyarakat, dana pemerintah, atau dana siapa. Ingin memperkaya diri sendiri inilah membuat dana-dana yang dikucurkan oleh pihak-pihak tertentu menjadi salah tepat sasaran. Masyarakat mengharapkan seorang pemimpin yang bijak, tetapi di hari ini kita melihat banyak sekali orang-orang tertentu, petinggi-petinggi tertentu atau pejabat-pejabat tertentu hilang akal, hilang iman, hilang kompetensinya sehingga dia harus duduk di bangku pesakitan karena ulah dan pribadinya memperkaya dirinya sendiri sehingga dia harus mempertanggungjawabkan dana itu di tempat persidangan. Hal ini jangan sampai terjadi kepada regenerasi kita muda yang akan datang. Kita harus mendidik mereka, kita harus menjaga anak-anak muda atau orang-orang yang harus mempunyai mentalitas yang bagus, pola pikir yang bagus yang harus kita canangkan, pribadi yang bagus, perilaku yang bagus yang harus kita canangkan. Menjadi seorang pemimpin harus tahu ya, mengatur segala-galanya sehingga dana atau uang yang dikucurkan dari manapun itu bisa terpakai dengan baik. Semua peraturan perundang-undangan telah diatur oleh pemerintah melalui Menteri Keuangan agar dana itu apabila dikucurkan ke daerah, ke proyek-proyek manapun bisa terpakai dengan baik.
Namun sangat disayangkan, kita lihat akhir-akhir ini, perilaku-perilaku manusia yang seharusnya tidak terjadi menjadi terjadi karena kolega politik atau konstitusi atau kebijakan-kebijakan secara menyeluruh tidak baik, tidak diatur dengan baik, sehingga kebocoran-kebocoran itu bisa aja terjadi. Tumpang tindihnya peraturan, saling mengelak, saling menuduh, akhirnya dana-dana itu menjadi tidak sempurna. Pada kesempatan ini, saya hanya ingin mempresentasikan apa yang diminta oleh Bapak dosen kami, Bapak Krishna Yadi, sebagai dosen pengampu kami. Dan kami sebagai mahasiswa diajarkan untuk memenuhi nilai UAS ini, beliau meminta kami untuk berbicara mengenai apabila kami menjadi seorang pemimpin, bagaimana kami bisa meminimalisir atau dana itu menjadi lebih baik sehingga tidak terjadi kebocoran-kebocoran. Betul, sebagai seorang mahasiswa kita harus teliti, kita harus kritis, kita harus mempunyai integritas, kapasitas, kapabilitas, sehingga track record ini menjadi penilaian menjadi seorang mahasiswa. Saat ini kita menjadi mahasiswa, kita belajar tentang teori, tentang apa aja di bangku kuliah. Namun pada prakteknya nanti, ketika kita menjadi seorang pemimpin di lapangan, teori-teori seperti ini mungkin kita lupa. Sehingga sistem pengaturan bagaimanapun kita lupa, sehingga hal-hal yang harusnya tidak terjadi pada pribadi kita menjadi terjadi. Ini yang menjadi tidak baik. Kita menjadi seorang mahasiswa dididik di bangku kuliah menjadi mahasiswa yang kreatif, kritis, ya, yang integritas dan lain-lain sebagainya. Tetapi pada saat kita lulus nanti, apakah kita bisa mempertanggungjawabkan teori yang diberikan oleh Bapak dosen kita ini di masyarakat atau di kantor-kantor instansi? Pertanyaan ini menjadi pertanyaan kita semua. Apakah kita bisa mempertanggungjawabkan nilai-nilai teoritis pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini di mata masyarakat? Seorang pemimpin dinilai baik apabila dia mempunyai integritas, dia mempunyai pola pikir yang baik. Apabila kedua hal ini yang saya bicara ini tidak mempunyai di dalam diri seorang pemimpin, maka disitulah kesempatan dan kesempitan dia melakukan apa aja karena merasa berkuasa. Menjadi seorang pemimpin, janganlah menjadi penguasa-penguasa pribadi. Menjadi seorang pemimpin, janganlah menjadi arogan atau tidak tepat guna atau harus disenangi atau harus diikuti semau dia. Disinilah menjadi kendala. Apabila semua instruksi dan aturan menjadi seorang pemimpin itu, bagaimana apa yang terjadi, ini yang menjadi masalah. Harus mengikuti, harus menuruti. Bawahannya bicara seperti ini, tidak boleh. Bawahan bicara seperti begini, tidak boleh. Bawahan mengajukan aturan seperti ini, tidak boleh. Bawahan mengajukan hal-hal yang baik, tidak boleh. Karena menjadi seorang pemimpin harus turutin semuanya. Tidak seperti itu juga. Seorang pemimpin juga harus mendengarkan bawahannya.
Seorang pemimpin harus mendengarkan anak buahnya, sehingga hal-hal yang menjadi keperluan instansi atau pemerintah itu menjadi hal yang baik, aturan yang baik. Kalau misalkan seorang pemimpin mengucurkan dana, ya, setelah itu dia tidak mengecek lagi. Tahu-tahu ada laporan, ada kebocoran. Kaget pemimpinnya. Karena apa? Setelah dia mengeluarkan dana, dia tidak mengecek, recheck lagi, tidak menanyakan lagi, dibiarkan aja seperti itu. Pada akhirnya, ya, dana yang dikucurkan tadi atau dialokasikan tadi menjadi apa namanya? Menjadi kesempatan orang-orang untuk mengambilnya, memilikinya. Ini yang harus kita pahami. Saya berterima kasih banyak kepada Bapak Yogi SIP MSI memberikan kesempatan kepada kami semua sebagai mahasiswa berbicara tentang kebijakan dan keputusan. Menjadi seorang pemimpin, bagaimana kita harus meminimalisir dana-dana kebocoran itu. Pola pikir menjadi seorang pemimpin diuji. Apakah antara teori dan praktek mereka bisa melakukannya, menjalankannya atau tidak. Kita lihat di era sekarang ini, tingkat seorang presiden atau menteri atau pemimpin perusahaan atau pemimpin RT RW segala pun, korupsi ini sudah terjadi di mana-mana. Karena apa? Ini sumber daya manusianya tidak diperhatikan dengan baik. Mentalitasnya tidak diperhatikan dengan baik. Ya. Sistem yang diatur dalam satu peraturan tidak dijalankan dengan baik. Ya. Yang penting gua senang, orang lain bodo amat. Karena menerima uang segitu banyaknya dari pusat atau dari daerah atau dari mana. Pemimpin ini ya begitu. Kalau sudah melihat uang banyak, matanya gelap. Ya, tidak merecek lagi. Tidak mengatur lagi. Asal anak buahnya di mana, ya. Karena uang banyak, dia harus main golok sana sini. Bisnis sana sini tidak diatur dengan baik. Maka terjadilah kebocoran-kebocoran di kesempatan-kesempatan ini. Maka kita sebagai mahasiswa pada saat ini duduk di bangku kuliah, kita harus paham betul. Kita harus mempunyai mental yang baik. Kita harus mempunyai sumber daya manusia yang baik. Ya, kita harus mempunyai pribadi dan perilaku yang baik agar kita pada saat nanti menjadi seorang pemimpin, hal-hal yang kita bicara, hal-hal yang kita presentasikan pada saat ini jangan sampai terjadi pada kita di masa yang akan datang. Sebagai mahasiswa harus mempunyai integritas, harus mempunyai kapasitas, harus mempunyai mental yang bagus, harus mempunyai iman yang bagus, harus mempunyai tutur kata yang bagus, ya, harus mempunyai pribadi yang bagus. Karena disinilah kita diuji, apakah kita bisa mempertanggungjawabkan mata kuliah yang kita presentasikan ini di masyarakat atau tidak. Saya melihat atau mengamati banyak hal yang terjadi di masyarakat, ya, baik tingkat RT, RW, kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai pusat. Hal-hal yang menjadi presentasi saya pagi ini adalah
realita dan kenyataan di lapangan bahwa mentalitas manusia tidak bisa diatur lagi, sehingga kebocoran-kebocoran dana itu sering kali terjadi. Dan kita melihat bahwa sekarang ini banyak yang menjadi orang-orang pesakitan di persidangan. Mohon maaf saya bicara seperti ini karena realita kenyataan banyak yang terjadi di lapangan sekarang ini, yang korupsi, yang tertangkap tangan. Ya, harusnya negara ini tidak boleh ada yang namanya KPK. Kenapa harus ada KPK? Karena kita menjadi orang-orang pribadi yang baik. Kita mempunyai iman yang baik. Manusia itu mempunyai otak dan pikiran. Kalau manusia itu tidak punya otak dan pikiran, maka bisa aja dia melakukan hal-hal yang jahat. Tetapi manusia itu mempunyai pikiran yang bagus, punya mentalitas yang bagus, punya pola pikir yang bagus. Tetapi kita harus mempunyai instansi yang namanya KPK. Harusnya tidak ada. Kenapa harus ada? Karena disinilah tingkat ya sumber daya manusia, realitanya di lapangan tidak bisa dijalankan dengan baik. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa ke depan apabila kita sudah lulus, jadilah pribadi-pribadi yang baik. Ya, jadilah seorang pemimpin yang baik. Jadilah seorang pemimpin yang dipanuti, ya, disegani. Ya. Keluarkan kebijakan dan keputusan harus baik. Harus recheck. Ya, harus diatur dengan baik di lapangan sehingga tidak terjadi kebocoran-kebocoran dana seperti itu. Anda menjadi seorang pemimpin, mengeluarkan dana atau uang ke salah satu instansi atau salah satu proyek, habis itu Anda tinggal pergi main golong. Ini yang tidak boleh terjadi seperti itu. Menjadi seorang pemimpin harus check and balance. Ya. Harus recheck terus. Dana ini sudah sampai di mana, pekerjaannya sudah sampai di mana, siapa yang menerima, siapa yang mengerjakan. Nah, itu menjadi seorang pemimpin yang baik. Bukan seorang pemimpin mengeluarkan kebijakan dan keputusan terus itu ditinggal. Suruh anak buahnya kerja sendiri. Apa itu? Seperti itu. Negara kita kalau seperti ini terus, maka tingkat korupsi tidak akan hilang. Ya. Biarpun pemerintah mengeluarkan undang-undang, ya, menciptakan undang-undang sebanyak apapun, kalau mentalitas manusia tidak terdidik dengan baik, apakah semua kebijakan yang dikeluarkan itu tepat sasaran? Ya. Selalu saja di instansi atau di perusahaan selalu kita bicara masalah teamwork. Teamwork yang baik adalah orang-orang yang mempunyai kapasitas. Tetapi kadang-kadang teamwork ini menjadi salah sasaran. Teamwork ini menjadi pecundang. Teamwork ini menjadi tempat sasaran korupsi. Padahal teamwork ini adalah teamwork untuk menciptakan tim kerja yang baik. Menjalankan roda satu perusahaan. Atau menjalankan alokasi dana yang dikeluarkan baik dari pemerintah pusat, daerah maupun provinsi maupun daerah. Ini yang terjadi, yang kita lihat. Maka mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pada hari ini yang saya presentasikan ini, kesimpulannya adalah apabila kita menjadi seorang pemimpin yang baik, kita harus mempunyai mentalitas yang baik. Kita harus mempunyai sumber daya manusia yang baik. Kita harus mempunyai pemimpin yang bijaksana, yang tahu aturan. Ya. Sehingga
alokasi dana yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, provinsi, daerah sampai ke tingkat terendah itu dapat sampai ke tujuannya. Janganlah menjadi seorang pemimpin yang di dalamnya ada kesempatan dan kesempitan, pada akhirnya Anda terjerat oleh hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, saya Yosef Rebon, Universitas Pancasakti Bekasi, Kampus D Tegal Danas, mengakhiri presentasi saya ini. Video yang kami ambil ini hanyalah video untuk mengambil nilai UAS. Apabila hal-hal yang saya bicarakan di dalam presentasi video ini tidak berkenan di hati Anda, saya mohon maaf. Dengan demikian, saya pamit. Selamat pagi.